dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah. Amin. Good morning. Shalom. Senang ketemu dengan Bapak Ibu kembali dalam Menara Doa Pagi. Tuhan Yesus berkati saudara sedang dalam perjalanan, sedang dalam persiapan anak-anak, atau saudara sedang terbaring di rumah sakit. Saudara bisa diberkati dengan firman Allah ini. Saudara, tema yang saya ambil hari ini adalah mempersembahkan tubuh dan keluarga kepada Tuhan. Sangat penting kita mempersembahkan tubuh kita, keluarga kita, pernikahan kita, anak-anak kita, pasangan kita, keluarga mertua kita. Persembahkan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Mempersembahkannya, saudara. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya, orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Kenapa tubuh? Karena dalam tubuh ada jiwa, ada roh. Satu paket. Maka kalau orang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, maka jiwanya pun mengalami perubahan. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, perilaku. Rohnya juga mengalami pembaharuan. Rohnya juga mengalami penguatan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Sehingga kalau saudara menerima Kristus, roh saudara diperbaharui. Nah, saudara, pada zaman dulu banyak orang mempersembahkan domba, kambing, burung merpati. Itu zaman Yahudi. Di perjanjian lama hukum Taurat mereka mempersembahkan hewan binatang. Darahnya dikorbankan untuk pengampunan dosa oleh imam. Sekarang tidak. Tidak, saudara. Sekarang kita mempersembahkan tubuh kita diajak Tuhan. Kita gak perlu lagi membawa korban-korban hewan. Kita sekarang mempersembahkan tubuh kita. Saya ajak poin pertama ini. Kita sama-sama hidupi yuk. Yaitu dikatakan mempersembahkan tubuh hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Mempersembahkan anak-anak kita. Pernikahan kita. Persembahkan. Ingat, di dalam hidup ini kita selalu menjadi pilihan. Mau menyembah Tuhan atau menyembah dunia. Mau menyembah Tuhan atau menyembah uang. Bahkan Alkitab mengatakan pembanding Tuhan adalah mamon, uang. Jadi kalau saudara tidak menyembah Tuhan, berarti saudara menyembah mamon, uang. Kalau saudara menyembah mamon, berarti saudara tidak menyembah Tuhan. Life is choice, pilihan. Pilihlah hari ini dengan siapa engkau beribadah. Yosua 24 ayat 15 katakan, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Jelas dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Dia mengambil komitmen, dia mengambil keputusan tegas. Aku beribadah kepada Tuhan, aku menyembah Tuhan, itu maksudnya. Saudara, ayo kita belajar mempersembahkan tubuh kita. Saya itu paling sering setiap hari mempersembahkan tubuh saya. Saya katakan, pakailah aku Tuhan. Lagu yang baru kita nyanyikan tadi itu, so blessing for me. Sangat memberkati saya, untukmu juga. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hatimu.
Saudara yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat penampilanmu. Tuhan tidak melihat gayamu. Tuhan tidak melihat berapa uang yang kau kasih. Tapi Tuhan melihat hatimu. Tentulah kalau hatimu mengasihi Tuhan, uang pun akan kau kasih. Jumlahnya pun tidak akan kau perhitungkan. Karena kau mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian Tuhan Yesus mengasihi kita dengan segenap hati. Mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya. Darahnya tercurah. Kasihnya terbukti di kayu salib. Saya mengajak saudara, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Gak ada artinya saudara beribadah hari Minggu hanya menyerahkan uang. Ketika saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ada orang ke gereja, dia bukan beribadah sesungguhnya. Ibadah sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu, fokusmu, konsentrasimu. Berapa banyak orang mendengar khotbah pikirannya melayang-layang. Berapa banyak orang menyanyi, tapi hatinya tidak ke Tuhan. Menyanyi karena ada teks. Hari ini ke keluarga-keluargaku yang ada di YouTube, saya menyapa engkau dengan kasih Kristus. Tuhan tahu engkau begitu susah hidup. Susah pernikahanmu karena ada pasanganmu yang berselingkuh. Sangat sedih, sangat sakit, sangat menderita. Atau anak-anakmu yang narkoba atau yang jahat yang melawan engkau. Atau keluarga mertuamu yang menyalibkan engkau, yang menyakiti engkau. Menyalahkan engkau, menuduh engkau. Ingat, Tuhan yang tahu hatimu. Tuhan yang mengenal hatimu. Dia lebih dekat dibandingkan orang yang terdekat sekalipun. Istriku tidak mengenal hatiku sepenuhnya. Yang mengenal hatiku sepenuhnya adalah Tuhan Yesus. Yang mengenal hatimu sepenuhnya Tuhan Yesus. Maka saya tidak terlalu open apa kata orang. Saya terlalu tidak dengarkan apa kata orang. Karena apa kata orang banyak salah. Banyak yang salah. Ada yang benar karena dia orang yang mengasihi saya. Ingat, orang yang berkata benar itu adalah orang yang mengasihimu. Orang-orang lain yang gak mengasihimu, gak usah terlalu opinilah. Karena mereka salah sangka, karena mereka melihat luarmu. Mereka tidak melihat hatimu, mereka tidak ada di hatimu. Saya kalau sebagai pendeta, mendengar apa kata orang, udahlah tutup gereja ini. Saya selesailah hidup saya. Saya bersyukur dikasih Tuhan. Saya udah ajari kan, EGP emang gue pikirin. Yang penting aku tidak menyalahi firman Tuhan, tidak menyalahi undang-undang, gak merugikan orang lain. Sepanjang kebenaran saya kerjakan. Maka saya mau katakan sama saudara, Tuhan menilik hatimu, melihat hatimu. Gak usah dengarkan penilaian perkataan orang samamu. Ada seorang hamba Tuhan berkata, anggap aja itu sampah-sampah, kotoran-kotoran yang menghakimi engkau, yang merendahkan engkau, yang menggosip engkau, memfitnah engkau. Anggap aja itu kotoran-kotoran menyuburkan sebuah pohon. Ada pupuk kotoran. Ya, saya juga begitu sekarang. Mereka yang memfitnah saya, menggosip saya, mengata-ngatai saya anggap itu pupuk kotoran. Menyuburkan hidup saya. Membuat saya semakin berbuah. Jadi saya tidak perlu memusuhi mereka, saya mengasihi mereka. Karena kasih mengalahkan kejahatan. Saya orang yang tidak open dengan apa kata orang. Gak peduli. Dan saya belajar sama sekali tidak mendengar. Kecuali orang yang sangat-sangat mengasihi saya. Saya mau dengar. Orang yang sangat mengasihi saya dengar. Karena masukannya pasti adalah yang baik, membangun untuk kemajuan hidup saya. Demikian juga dirimu. Jangan dengar kata tetanggamu lah, kumpulan margamu lah, di acara-acara jangan. Yang penting kau persembahkan hidupmu sama Tuhan. Ya, kita melayani di gereja seperti ini, di mimbar.
Banyak itu kritik, penghakiman. Gereja, dalam gereja tahu nggak? Dosa yang paling banyak apa? Penghakiman. Itu paling banyak di gereja. Penghakiman. Menghakimi orang itu kerja paling banyak. Kenapa dia menghakimi? Karena dia menilai dari luar. Karena dia menilai dari apa yang dilihatnya. Dia tidak menilai dari hati. Yang menilai dari hati hanya Tuhan Yesus. Sebaiknya kalau kita punya Tuhan Yesus di hati kita, kita pun bisa menilai orang dari hati. Melihat hatinya. Dan kalaupun ada kesalahan, kita tidak menghakimi orang. Saudara, keluargaku yang ada di YouTube, di Facebook, persembahkan hidupmu sama Tuhan. Fokus aja sama Tuhan. Itu yang saya lakukan. Mempersembahkan mataku untuk Tuhan, telingaku untuk Tuhan, lidahku untuk Tuhan, organ tubuhku, ginjal, jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain untuk Tuhan. Tanganku untuk Tuhan, kakiku untuk Tuhan. Pokoknya everything, semua yang ada padaku untuk Tuhan. Uangku untuk Tuhan, pernikahanku untuk Tuhan, tindakanku untuk Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu bukan harus di gereja saja, itu salah satu. Tapi ibadah yang sejati itu mempersembahkan seluruh perbuatanmu untuk Tuhan. Jadi hidupmu adalah penyembahan. Cara berpakaianmu adalah penyembahan. Memberikan uang kepada orang susah adalah penyembahan. Menolong orang sakit, merawat orang sakit adalah penyembahan. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah penyembahan. Saudara yang diselingkuhi, saudara yang disakiti, dikhianati oleh pasanganmu, balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan kasih Kristus. Itu adalah penyembahan. Berbuat baik adalah penyembahan. Ketika engkau berbuat baik kepada seseorang yang jahat samamu, pasanganmu yang jahat, itu adalah penyembahan. Saya bacakan kepada saudara, Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun ya, apapun. Berarti semua, apapun yang saya perbuat. Saya perbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah. Nah ini selalu saya hafal ayat ini. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, saya praktekkan begini. Ketika katakanlah ada masalah dengan pasanganku, gak enakan. Kalau dulu dagingku lebih kuat, saya bisa melawan dia ketika dia marah, saya melawan dia. Saya berpikir ya harus diajar dong, harus ditegur dong. Aku ini suami, aku ini pemimpin. Tidak, sekarang saya tidak seperti itu. Saya berubah, mengalami pembaharuan akal budi. Saudara, jadi ketika pasanganmu menyebalkan, ini contoh, pasanganmu menyebalkan atau pasanganmu berselingkuh, menyakitimu, membohongimu, atau suamimu yang main judi, alkohol, berzina, istrimu yang lari meninggalkan engkau, berkhianat, mulai mencet-cet orang lain. Ini juga istri sekarang makin meningkat jumlahnya berselingkuh. Gak hanya suami. Kalau pasanganmu berbuat jahat, pesanku samamu, Roma 12 ayat 21, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terus aja berdoa, terus aja berbuat baik. Pak, aku gak tahan melihat dia. Nah, ini kuncinya. Ayat ini, lakukanlah itu untuk Tuhan. Mungkin kau lihat dia gak layak menerimanya karena dia sudah buat jahat, menselingkuhimu, menjahatimu, membuat engkau menderita. Mungkin kau melihat tidak cocok dia menerima kebaikan. Pesanku samamu, Bapak Ibu yang saya kasihi, keluargaku, teruslah berbuat baik segenap hatimu untuk Tuhan. Jadi apa yang kau lakukan untuk pasanganmu, engkau lakukan seperti untuk Tuhan.
Melihat dia nggak cocok mungkin dibaiki. Oke, mungkin karena terlalu sakit yang Bapak Ibu rasakan. Tapi kalau Bapak Ibu berbuat baik dengan tujuannya untuk Tuhan. Lihat ayat 24. Dari Tuhanlah upahmu. Tuhanlah yang memberikan upah kepada saudara. Yang kalau apapun yang kau saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan memberi upah. Pesan penting hari ini. Ada banyak pasangan-pasangan sudah letih berbuat baik ke pasangannya. Karena pasangannya sangat menyakiti. Pesanku, ikuti Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau engkau mau memenangkan pasanganmu yang berselingkuh, banyak pertanyaan kepada saya. Apa yang saya lakukan Pak Pendeta? Tetap berdoa. Berharap kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengubah pasangan. Yang kedua, teruslah menabur kebaikan. Teruslah menabur kebaikan kepada pasanganmu. Wah Pak Pendeta gak cocok dong dibaiki orang yang berselingkuh, orang yang jahat. Cocoknya dijahati. Jangan. Itu menyalahi Alkitab. Orang Kristen itu dikenal dengan kasih. Orang Kristen itu dikenal tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu orang Kristen. Itu orang Kristen yang sejati. Orang Kristen sejati bukan dikenal karena banyak ibadah. No. Walaupun ibadah penting. Tapi kita disebut anak Tuhan Yesus. Memberkati musuh. Mendoakan orang yang menyakiti kita. Matius 5 ayat 45. Saudara yang saya kasihi. Saya bacakan saudara Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bacakan lagi Kolose 3 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu, sabarlah ya Bapak Ibu ya. Sabar melihat kelakuan pasanganmu itu yang menyakitimu, sabar. Beberapa orang yang sudah nangis-nangis, sangat sedih susah hidupmu. Saya mau katakan sabar. Tidak selamanya engkau akan seperti itu. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Indah pada waktunya dijawab Tuhan doa-doamu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pesan Kolose 3 ayat yang ke-13 ini, sabarlah, ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Maka poin yang kedua Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Tapi alamilah pembaharuan akal budi. Pembaharuan akal budi apa? Pembaharuan pikiran. Jadi cara pandang orang yang dalam Kristus berbeda dengan cara pandang orang dunia. Coba lihat orang dunia, balas kejahatan dengan kejahatan. Anak Tuhan Yesus balas kejahatan dengan kebaikan. Orang dunia katanya bahwa menabung, menghemat terus sehingga tidak memberi. Maka mereka akan menjadi kaya. Tidak, Alkitab 1 Korintus 6 katakan, berilah maka engkau akan diberi. Maka dengan kita memberi kepada orang lain, ya penting menabung. Betul, penting. Tapi sebagian harus menabur. Memberi kepada orang susah. Memberi kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Saudara, menabur itu adalah perintah Tuhan untuk kita menolong orang lain. Sehingga ketika kita menabur, lihat, engkau juga akan menuai. Tidak akan miskin orang yang memberi. Memberi dengan hati yang benar untuk Tuhan. Pesan Tuhan pada hari ini kepada saudara. Saya mengajak semua saudara hari ini. Ayo, bangkit. Alami pembaharuan akal budi. Persembahkan hidupmu sama Tuhan. Persembahkan keluargamu. Kalau saya tiap hari, saya doakan Tuhan, saya persembahkan istriku, saya persembahkan anakku Hani dan Jamie. Ku persembahkan keluarga mertuaku, keluarga laiku, keluarga iparku. Ku persembahkan keluarga abangku, keluarga kakakku, keluarga adikku. Tiap malam, tiap hari ini ku doakan. Saudara, itu luar biasa. Mungkin nampaknya sepele mendoakan begitu. Tapi ketika kau berdoa, engkau mengatakan, Tuhan pernikahanku dalam tangan. Aku sudah bingung. Tidak tahu lagi mau buat apa dengan pernikahan ini.
Tuhan, Engkau berkata pernikahan tidak boleh cerai. Hanya kematian yang memisahkan. Sementara ini aku sudah mau cerai. Aku sudah putus asa Tuhan. Aku tidak tahu lagi apa yang kulakukan kepada suamiku yang sudah 5 tahun. 10 tahun, 14 tahun meninggalkan kami lari dengan orang lain. Bahkan sudah punya anak, punya keturunan. Ada suami yang berkata, aku pun tidak tahu lagi Tuhan dengan pernikahanku ini. Istriku udah lari dengan laki-laki lain. Udah bertahun-tahun meninggalkan aku dan anak-anakku. Ada suami yang meninggalkan istri dengan anak-anak. Ada istri yang meninggalkan suami dengan anak-anak. Apa yang kau lakukan? Persembahkan. Katakan hatimu, aku sudah kehilangan cara. Aku gak tahu lagi Tuhan. Please help me. Tolong aku Tuhan. Sama kalau orang lagi tenggelam di kolam renang atau di danau, di laut. Dia akan berkata, help me, help me, help me. Tolong saya, tolong saya. Banyak pernikahan sekarang sedang tenggelam. Please help me, tolong saya. Saya nggak tahu lagi bagaimana menyelamatkan pernikahan ini. Kalau engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Lihat Simon Petrus ketika dia tenggelam. Dia berkata, Guru, tolong saya. Tangan Tuhan menolong Simon Petrus. Mungkin pernikahanmu sedang tenggelam. Pasanganmu sedang tenggelam. Anak-anakmu. Masih ada Tuhan yang sanggup membela engkau. Berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Berserulah kepada Tuhan. Dalam kitab Yeremia 33 dikatakan, berserulah. Maka Tuhan akan mendengarkannya. Saya ajak saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang engkau yang letih, mengundang engkau yang lelah, yang berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara. Saya pendeta Suheri Gultom. Kalau saudara butuh konseling di 0811 63 7347. Butuh doa, sebisaku akan saya lakukan. Mohon maaf kalau agak telat. Karena sudah mulai banyak yang antri minta doa dan konseling. Saudara yang saya kasihi, semangat, masih ada cara Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Alamilah pembaharuan akal budi, sehingga engkau tidak sama dengan dunia. Cara pandangmu berbeda. Kalau orang dunia mengatakan ini akhir hidupmu, tapi dalam Tuhan justru itu awal hidupmu. Orang dunia berkata itu titik terendahmu. Tuhan berkata titik terendahmu akan berubah menjadi titik tertinggi. Tuhan sanggup memakai segala cara apa yang kau alami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara.